Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 125. Liang bertemu dengan cendekiawan dan pendekar ini di jalan, tetapi dia tidak mengambil hati pertengkaran lisan mereka. Di bawah pengajarannya yang cermat, 30 ahli renang dalam tim keamanan telah memperoleh pemahaman yang luar biasa dan membuat kemajuan besar dalam keterampilan renang mereka. Sekarang semua orang dapat menahan napas di bawah air selama beberapa menit, postur menyelam juga telah ditingkatkan, dan mereka berlatih pertarungan di bawah air di dasar sungai setiap hari. Pertempuran yang menentukan akan diadakan di tepi sungai, hanya beberapa ratus meter dari Liu Jiabao. Dukungan musuh akan segera tiba, jadi kita harus memiliki senjata untuk mengalahkan musuh dengan pasukan yang lebih sedikit. Selama periode ini, Liang menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya untuk mengumpulkan tukang kayu dan pandai besi untuk membuat busur silang kecil yang dapat menembak terus-menerus. Faktanya, jenis busur silang kecil kontinu ini hampir tidak ada gunanya dalam formasi militer, karena begitu laju tembakan terjamin, kekuatannya akan sangat melemah. Jika Anda menghadapi pasukan formal, popularitas baju zirah cukup tinggi, dan umumnya busur dan anak panah yang kuat digunakan untuk memastikan efisiensi pembunuhan. Akan tetapi, busur silang kecil kontinu ini juga memiliki kelebihan, yakni memiliki kekuatan luar biasa saat berhadapan dengan target tak bersenjata. Bagaimana orang biasa mampu membeli baju besi? Ketika penjahat biasa atau penduduk desa berkelahi satu sama lain, mereka semua telanjang. Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Liang baik hati dan murah hati, memberikan perawatan yang memadai, dan memberikan rasa hormat yang besar, memenangkan dukungan dan cinta dari para pengrajin. Para tukang kayu dan pandai besi ini sibuk dengan pekerjaan mereka sambil bekerja sepanjang malam untuk membuat busur silang berulang. Mereka bekerja sampai larut malam dan mata mereka merah. Namun hasilnya juga signifikan. 10 Xiaonu yang menembak terus-menerus ditata rapi di atas meja. Liang, bersama dengan Niu Er dan Ma Liu, bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut. Niu Er biasa berkeliaran di jalan sepanjang hari dan terlibat dalam banyak perkelahian. Satu-satunya senjata yang dimilikinya hanyalah parang dan tongkat. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Busur silang kecil ini mampu menembak terus-menerus melalui mekanisme bolak-balik di bagian belakang, dan dapat menembakkan 10 anak panah busur silang secara terus-menerus. Ketika Niu Er melihat mainan baru ini, dia tidak bisa melepaskannya dan membalik-baliknya berkali-kali tetapi tidak bisa memahaminya. Dia pun bergumam, itu cuma benda kecil, apa gunanya? Menurutku, benda itu tidak lebih baik daripada pisau di pinggangku. Niu Er, cepat taruh di sana. Ada anak panah di dalam kotak. Jangan sampai melukai orang lain. Liang berkata sambil tersenyum. Saya akan mengajarkan cara menggunakannya. Kemudian Anda dapat mencobanya sendiri dan melihat seberapa efektifnya dan apakah dapat dibandingkan dengan apa yang Anda miliki. Saat itu, ada bangkai babi yang tergantung di bawah pohon belalang besar di halaman. Daging itu baru saja dibeli dari pasar daging dan akan disiapkan untuk diberikan kepada perajin nantinya. Babi ini beratnya hampir 200 kg, yang dianggap sebagai babi gemuk terbaik di era dinasti Zhou besar. Kaki belakangnya diikat dengan tali rami dan bergoyang di udara. Liang juga tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil busur panah cepat kecil itu dan menarik pelatuknya ke atas dan ke bawah. Wus! Anak panah busur silang kecil itu melesat dari udara dan tepat mengenai bangkai babi itu. Kecepatan tembakannya bisa mencapai 1 anak panah per detik. Halamannya sangat luas, dan anak panah busur silang melesat hampir 20 meter dan mengenai sasaran dengan tepat. Titik pendaratan 10 anak panah busur silang itu seukuran mangkuk. Ini menunjukkan bahwa keterampilan Liang di kehidupan sebelumnya tidak sia-sia, dan akurasi panah otomatis ini juga luar biasa. Niu Er tercengang saat melihat panah otomatis itu telah ditembakkan. Dia melangkah mendekat untuk melihat lebih dekat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Saya melihat anak panah itu tertancap dalam di daging, dan keluar dari bagian dalam bangkai babi, serta menembus sedikitnya 3 inci. Faktanya, daya tembus busur silang itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan efektif pada baju besi dan baju kulit, apalagi baju katun.
Tetapi ada satu hal yang benar-benar fatal bagi orang yang tidak mengenakan baju zirah, terutama karena baju zirah tersebut dapat menembak terus-menerus, yang memungkinkan Anda mengalahkan kekuatan yang lebih besar dengan kekuatan yang lebih kecil. Ya ampun, apa-apaan ini? Dengan benda ini, aku bisa membawa selusin saudara bersamaku dan menemuinya di dalam dan luar Liu Jiabao. Wajah Niu Er memerah karena kegembiraan, dan dia memegang busur silang kecil di depan Liang dengan kedua tangan. Tuan Liang, benda ini kuat dan ukurannya kecil. Anda dapat membawanya. Jika Anda berada di tempat di mana saudara-saudara Anda tidak dapat menjaga Anda dapat melindungi diri sendiri. Liang hanya tersenyum dan berkata, aku sudah punya satu. Meskipun hanya bisa menembakkan 3 anak panah secara berurutan, itu sudah cukup. Dalam beberapa hari, kau akan memimpin saudara-saudaramu untuk bertempur hidup dan mati di gerbang Liu Jiabao. Kau harus membawa barang-barang ini bersamamu. Walaupun Ma Liu tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam ketakutan melihat dari samping. Hukum dinasti Zhou besar secara jelas menetapkan bahwa, kecuali baju besi, semua senjata lain seperti pedang, tombak, busur, dan busur silang tidak dilarang. Namun tak seorang pun menyangka bahwa sarjana ini benar-benar dapat membuat busur silang tembak kontinu dengan ukuran sekecil itu. Jika ini tersebar dan jatuh ke tangan orang jahat, akan sangat berbahaya bagi saya dan rekan detektif untuk menangkap orang dan menyelidiki kasus. Memikirkan hal ini, Ma Liu ragu-ragu dan berkata, busur silang kecil ini terlalu kuat. Kita harus berhati-hati saat menggunakannya, tetapi kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang jahat. Tentu saja, Liang berkata, senjata ajaib hanya bisa berada di tangan orang-orang yang paling dipercaya, jadi ke-10 busur silang ini sekarang sudah ada pemiliknya. Niu Er dan Ma Liu, masing-masing dari kalian ambil 1, dan sisanya dibagikan kepada 8 Vajra. Biasanya, mereka disimpan dalam tas kulit rusa, dan kalian tidak boleh membawanya keluar untuk dipamerkan. Jika kamu ingin berlatih, pergilah ke Mao Songling di luar kota dan temukan tempat terpencil untuk berlatih. Apakah kamu mengerti? Meskipun nada bicara Liang sangat lembut, tatapan matanya sangat tegas. Niu Er dan Ma Liu tidak berani mendongak dan menatapnya, dan hanya bisa mengangguk setuju. Ma Liu merasa lega ketika mendengar Liang sangat berhati-hati tentang hal ini. Niu Er dan 8 Vajra adalah saudara yang telah berbagi hidup dan mati bersama. Orang-orang ini pasti dapat dipercaya. Busur silang ini tidak untuk digunakan di darat. Busur silang ini untuk bertarung di air. Saat waktunya tiba, tembakan di bawah air. Situasi hidup dan mati dapat diputuskan dalam jarak 3 meter. Perkataan Liang bagaikan es selama 10.000 tahun, menampakkan niat membunuh. Liu Jiabao dikenal di dunia luar karena keberaniannya dan keberaniannya menghadapi kematian. Aku akan memberi tahu mereka betapa konyolnya para penjahat yang putus asa ketika mereka dihancurkan oleh kekuatan absolut. Niu Er tidak takut, tetapi saat mendengar kata-kata Liang, hatinya bergetar. Sarjana ini berpenampilan tampan dan berwajah kutu buku, tetapi ketika tiba saatnya kritis, dia bagaikan iblis berwajah giok. Ma Liu sangat akrab dengan busur dan anak panah. Ketika dia mendengar bahwa mereka harus ditembakkan di bawah air, dia dengan cepat berkata, jika tali busur dan lengan busur silang direndam dalam air untuk waktu yang lama, saya khawatir kekuatannya akan sangat berkurang. Benda-benda ini sulit didapat. Jika kita menggunakannya seperti ini, saya khawatir benda-benda ini tidak akan dapat digunakan lagi setelah perang. Ini benar-benar pemborosan sumber daya. Liang tersenyum, Ma Liu, mengapa kamu begitu bingung? Apakah barang-barang ini lebih berharga, atau nyawa saudara-saudara kita yang lebih berharga? Bagaimana jika benda ini sama sekali tidak berguna setelah digunakan sekali? Selama kita bisa melewati rintangan Liu Jiabao yang sulit, benda kecil ini tidak akan berarti apa-apa. Kehidupan saudara adalah yang paling berharga. Bahkan gunung emas dan perak hanyalah awan yang berlalu. Bab 126. Saat bertarung dengan Liu Jiabao, kita harus menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk menghajar mereka habis-habisan, sehingga mereka tidak akan berani punya ide lagi dalam hidup ini. Setelah menguji busur silang cepat, Liang merayakannya bersama para perajin, dan kemudian Liang memulai rutinitas hariannya. Hidupku baik-baik saja sekarang. Saya pulang ke rumah untuk menjemput istri saya sekitar tengah hari setiap hari.
Kemudian mereka berdua pergi bersama untuk memeriksa Menara Songyue dan makan malam di sana. Saat itu hampir tengah hari, dan Liang berjalan santai pulang ke rumah. Lin Chuxue masih mengenakan riasan tipis dan menunggu dengan patuh di rumah untuk keberangkatan. "Oh, istriku, kamu sangat cantik. Kamu begitu cantik sehingga kamu dapat membuat ikan tenggelam ke dasar air dan angsa jatuh ke tanah, dan bulan bersembunyi karena malu. Ayo, suami istri, pergi ke Menara Songyue untuk bertamasya." Setiap kali Liang melihat istrinya yang cantik, dia merasa sangat bahagia. Ini disebut wanita yang mampu menjadi wanita terhormat di ruang tamu dan pandai memasak di dapur. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang pendiam, lembut dan penurut. Sulit menemukan istri seperti itu, bahkan dengan lentera. Kedua pria itu berjalan di sepanjang jalan, menyapa kenalan di sepanjang jalan, dan berjalan menuju Menara Songyue. Setelah tiba di tempat itu, Liang mengikuti rutinitas lama dan langsung pergi ke dapur untuk melihat apakah keterampilan memasak Wang Gouwer telah meningkat dan kemudian memberinya beberapa petunjuk. Lin Chuxue akan pergi ke kantor akuntansi dan berpura-pura memeriksa akun. Jika tidak ada pelelangan porselen, pasangan tersebut biasanya akan pergi ke ruang pribadi San Hao untuk makan. Tetapi hari ini, begitu Lin Chuxue memasuki restoran, seorang pelanggan di lantai 2 menatapnya dengan ekspresi terkejut. Orang ini tidak lain adalah Qin Xiao, yang dikirim oleh markas besar keluarga Lin di Kyoto. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda, dan dia tercengang saat melihat penampilan Lin Chuxue. Sungguh suatu pemborosan bakat jika seorang gadis cantik menikahi seorang sarjana. Qin Xiao sombong karena bakatnya dan dikenal sebagai playboy di Kyoto. Banyak wanita dari keluarga terkemuka yang melamarnya. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak membangkitkan minat bakat hebat ini. Dia hanya berpikir mereka semua vulgar, biasa-biasa saja, dan tidak layak untuk dilihatnya. Tetapi saat dia melihat Lin Chuxue, itu bagaikan sambaran petir dan pencerahan. Pikirannya kacau dan hanya satu yang ada dalam benaknya. Aku harus membatalkan pernikahan ini, lalu kembali ke Kyoto dan melamar cabang utama keluarga Lin. Meskipun pada zaman dahulu kala, perceraian dan pernikahan kembali bukanlah hal baru. Faktanya, dalam sejarah, ini adalah fenomena normal, kecuali pada beberapa dinasti ketika Neo-Konfusianisme merajalela. Jantung Qin Xiao berdebar kencang dan dia benar-benar bingung. Awalnya, Lin Shantang mengatakan bahwa kompetisi sastra dan seni bela diri ini harus diadakan di Baisazu untuk menghindari mempermalukan pemenang dan pecundang. Alasan mengapa Qin Xiao datang ke sini hari ini adalah untuk menggunakan bakat sastranya yang tak tertandingi untuk menekan Liang di depan semua orang. Ini juga akan membuat semua orang di daerah ini tahu siapa saja bakat hebat Akademi Hanlin dan siapa yang mendapat peringkat ketiga dalam ujian kekaisaran. Setelah melihat Lin Chuxue, keinginan untuk melakukan ini menjadi lebih kuat. Kamu harus memamerkan pesona dan keanggunanmu di hadapan wanita bak peri ini, agar dia jatuh cinta padamu. Sejujurnya, Qin Xiao sedikit terlalu narsis, bahkan sedikit sombong karena narsismenya yang berlebihan. Pria ini menganggap bakat dan pengetahuan adalah segalanya dan sama sekali mengabaikan perasaan pasangan yang sebenarnya. Sungguh konyol, Lin Chuxue tidak tahu semua ini. Dia cepat-cepat melihat rekening di lantai bawah, lalu berjalan ringan ke lantai 2 dan menuju kamar pribadi San. Pasangan ini biasanya makan di sini, dan pelayan juga menaruh tanda reservasi di pintu untuk mencegah tamu lain masuk. Tetapi Qin Xiao merasa bahwa dia adalah anggota Akademi Hanlin, jadi ketika dia melihat Lin Chuxue masuk, dia benar-benar membuka tirai pintu dan mengikutinya. Ini agak menakutkan. Lin Chuxue memiliki telinga dan mata yang tajam. Ketika dia mendengar suara di belakangnya, dia berbalik dan terkejut. Saya pikir pelayan itu ingin berbicara dengan saya tentang sesuatu, tetapi ternyata seorang pria muda yang masuk. Ini benar-benar agak tidak pantas. Ruang pribadi semacam ini dirancang untuk membahas bisnis dan masalah-masalah tertentu. Begitu pintunya ditutup, ia menjadi ruang tertutup dan independen. Setelah pria itu memasuki ruangan, dia benar-benar menutup pintu di belakangnya. Hanya ada seorang pria dan seorang wanita di ruangan itu. Anda, siapa Anda? Kamar ini sudah dipesan. Silakan naik ke lantai atas dan pindah ke kamar pribadi lainnya. Lin Chuxue merasa sedikit gugup, tetapi segera tenang. Tak peduli apa,
ini adalah Menara Song Yue, usaha mereka sendiri. Tinggal panggil saja ke atas atau bawah, banyak orang akan datang. Selain itu, ada 2 orang penjaga keamanan dari New Air yang berdiri di tangga lantai 2, jadi tidak perlu khawatir pria ini akan melakukan hal yang tidak masuk akal. Saya adalah orang yang dikirim oleh keluarga Lin untuk menguji bakat sastra Liang. Nama saya Qin Xiao. Saya telah memasuki Akademi Hanlin dan menjadi pemenang ketiga dalam ujian kekaisaran terakhir. Keluarga Lin berkata, jika Liang memiliki bakat sastra dan kebajikan bela diri yang luar biasa, kami akan membantunya agar terpilih sebagai orang yang berbakti dan jujur di daerah setempat serta memperoleh jabatan resmi. Tetapi jika Liang tidak pandai dalam bidang sastra maupun bela diri, berarti dia tidak cocok untuk pekerjaan ini, dan kami harus meminta Anda untuk kembali ke ibu kota. Qin Xiao menambahkan, menurutku Liang tidak berpendidikan dan bergaul dengan orang-orang kasar sepanjang hari. Dia jelas bukan seorang sarjana. Hari ini siang, aku ingin minum dan menulis puisi bersamanya. Di bawah pengawasan orang banyak, yang superior dan inferior akan dinilai oleh publik. Jangan menuduhku tidak adil. Asalkan Liang kalah, aku akan melapor kepada Tuan Lin dan mengatakan bahwa dia adalah menantu yang tidak jujur. Bab 127. Setelah mendengar kata-kata ini, jantung Lin Cuxue mulai berdetak kencang dan dia sangat panik. Sepertinya keluarga ibunya akhirnya mengambil tindakan, mengatakan bahwa mereka sedang menguji bakat sastra Liang, tetapi sebenarnya mereka hanya mempermalukannya di depan umum. Qin Xiao ini memperkenalkan dirinya sebagai siswa Akademi Hanlin dan merupakan 3 teratas dalam ujian kekaisaran terakhir. Dia benar-benar seorang sarjana top. Suamiku memiliki bakat sastra dan terpelajar. Kalau bicara logika, dia tidak boleh hanya sekedar menjadi sarjana. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang jenius. Cukup baik baginya untuk lulus ujian kekaisaran dan menjadi juren. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan 3 Tan Hualang teratas? Selain itu, Liang tidak banyak belajar akhir-akhir ini. Dia sangat sibuk setiap hari, membuka restoran atau mengajar renang. Dia sering melepas bajunya untuk berolahraga. Sekalipun ada landasannya di masa lalu, landasan itu akan terlupakan sepenuhnya jika terus-menerus diabaikan seperti ini. Kebetulan saat itu keluarganya sendiri yang mengirim seseorang untuk menguji bakat sastra suaminya. Ini hanya intimidasi. Baiklah, suamiku tidak akan bersaing denganmu. Tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Kualitas tulisan tergantung pada pandangan orang. Tidak ada aturan yang pasti. Lin Cuxue adalah seorang wanita terpelajar, wanita dari keluarga baik-baik yang berbakat dan berbudi luhur. Kata-kata ini benar-benar tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Liang, mengatakan bahwa bakat sastranya benar-benar sulit dibandingkan dan dia ingin melupakan masalah itu. Namun Qin Xiao tersenyum bangga dan berkata, seberapa sulitkah itu? Kita minum dan menulis puisi, bukan memerintah negara. Hari ini, di hadapan semua tamu, kami harus menulis puisi dalam 7 langkah. Siapapun yang tidak bisa menulis puisi akan kalah. Qin Xiao adalah orang yang jahat. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang kelemahan orang lain. Orang ini memiliki pikiran yang cepat dan dapat menulis puisi dalam 7 langkah tanpa masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa puisi itu akan diwariskan turun-temurun. Terus terang saja, dia hanya punya otak yang cepat. Beberapa penyair hebat harus berulang kali merenungkan puisi mereka dan menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan karya agung mereka, tetapi tidak masuk akal jika meminta mereka menulis puisi dengan mengambil 7 langkah. Lin Cuxue ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia mendengar pintu terbuka dan Liang masuk. Menulis puisi dalam 7 langkah, benar. Belajar dari Cao Zi, benar. Bahkan seorang murid yang baru tercerahkan tidak akan sebodoh itu untuk mengambil 7 langkah untuk menulis puisi, benar. Liang mendengarnya dengan jelas dari luar pintu tadi, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Aku berpikir dalam hati, Qin Xiao, dasar bajingan, beraninya kau tinggal sekamar dengan istriku, dan terus-terusan menyebutnya seorang sastrawan. Apa ada sastrawan yang tidak bisa diandalkan sepertimu? Ketika Liang mendengar tentang puisi 7 langkah, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Apa keuntungan terbesar bagi orang modern untuk melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno? Itu bukan penemuan ilmiah, juga bukan perbedaan konsep.
Keuntungan terbesar adalah 300 puisi tang. Jika Anda menangkap seseorang secara acak untuk melakukan perjalanan melintasi waktu, dia mungkin tidak mengetahui rasio bubuk mesiu hitam yang benar, apalagi cara menggambar cetak biru mekanisme mekanis. Tetapi selama seseorang telah menerima 9 tahun pendidikan wajib, pasti akan ada banyak puisi populer di semua usia. Terlebih lagi, puisi-puisi ini telah diredam oleh waktu dan semuanya merupakan mahakarya yang telah diwariskan turun-temurun sepanjang masa. Memilih salah satu saja sudah cukup untuk membuat Qin Xiao minum sepanci anggur. Akibatnya, Qin Xiao sangat tidak beruntung sehingga ia mengira dirinya cerdas dan bersikeras menulis puisi dalam 7 langkah. Apakah Liang membutuhkan 7 langkah? Percayakah Anda bahwa Anda dapat menulis 7 puisi dengan mengambil 1 langkah? Jika menyangkut bersaing dalam hal lain, barangkali Liang masih samar-samar. Tetapi jika kita bandingkan puisi dan lagu kita dengan puisi dan lagu orang-orang zaman dahulu, ini jelas merupakan serangan pengurangan dimensionalitas yang menghancurkan. Pada saat ini, mata Liang berbinar, punggungnya tegak, dan dadanya berdiri. Qin Xiao tertegun dan merasa sedikit gelisah. Dalam hal arogansi dan keangkuhan, dia cukup terkenal di Kyoto. Tetapi melihat ekspresi Liang, dia merasa seperti disuntik dengan darah ayam ketika mendengar tentang kompetisi puisi. Apakah orang ini pandai menulis puisi? Bukankah apa yang dia katakan tadi agak terlalu liar? Bisakah anak-anak yang baru mulai belajar menulis puisi dalam 7 langkah? Apakah pelajar ini bintang sastra? Sebelum Qin Xiao bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Liang sudah mendorong pintu kamar pribadi itu dengan kedua tangannya dan berjalan keluar bersama istrinya. Ada teras besar di lantai 2 gedung Song Yue, dari mana Anda dapat melihat para tamu di lantai pertama. Liang berdeham dan berkata dengan suara keras, "Silakan masuk, semuanya." Hari ini, seorang berbakat hebat dari Akademi Hanlin Kyoto datang ke Menara Song Yue-ku untuk menulis puisi dadakan. Saya, Liang, juga seorang sarjana, jadi tentu saja saya ingin meniru orang-orang yang berbudi luhur. Kita berdua akan menulis puisi masing-masing dalam 7 langkah. Siapapun yang tidak bisa melakukannya akan kalah. Seorang tamu yang penasaran berkata dengan keras, "Bagaimana jika kalah? Bagaimana jika menang?" Qin Xiao mendengarkan dengan saksama dari belakang, lalu segera melangkah maju dan berkata dengan lantang, "Kami sedang menunggu persetujuan seorang pria sejati. Siapapun yang menang akan membuat pihak lain melakukan satu hal, dan mereka tidak akan menyesalinya." Baiklah, kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan cambuk bagi seekor kuda. Saya menerima penunjukan ini, Liang berkata dengan keras. Semua tamu hadir di sana untuk menyaksikan keseruan itu dan tidak takut dengan masalah apapun. Mereka menyantap makanan dan minum anggur sambil menikmati kontes puisi antara pemilik toko dan cendekiawan hebat dari Akademi Hanlin. Pengalaman ini cukup untuk dibanggakan selama setengah tahun. Hanya Lin Cuxue yang menghentakkan kakinya penuh kebencian di belakangnya, diam-diam mengeluh dalam hatinya, menyalahkan suaminya karena terlalu sembrono. Konon para sarjana saling memandang rendah satu sama lain. Suaminya terlalu bodoh. Dia adalah bakat hebat di Akademi Hanlin dan pemenang tempat ketiga di sesi ujian terakhir. Bagaimana bisa orang yang berbakat seperti itu bisa dibandingkan dengan suaminya? Tapi apapun yang terjadi, kata-kata telah terucap, bagaikan air yang tertumpah. Kalau dia terus saja menarik-narik suaminya dan berkata bahwa dia tidak berani melawan saat ini, maka dia akan kehilangan mukanya. Ketika seorang lelaki berada di luar sana mencari nafkah, apa yang ia butuhkan adalah wajah atau harga dirinya, dan ia tidak boleh menahan diri saat ini. Lin Cuxue tahu dalam hatinya bahwa Qin Xiao hanya memiliki satu tujuan, yaitu membantu keluarganya memisahkan dia dan suaminya. Sang suami pasti akan kalah dalam kontes puisi, dan Qin Xiao akan memaksanya untuk menulis surat cerai atau surat rekonsiliasi. Jika saat itu benar-benar tiba, dia akan dengan tidak tahu malu tinggal di rumah dan melihat apa yang bisa dilakukan orang tuanya. Lin Cuxue membuat keputusan di dalam hatinya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, duduk di sampingnya, bagaikan patung giok wanita cantik yang mengagumkan dan tak dapat diganggu-gugat. Liang diam-diam tertawa dalam hatinya, mengetahui bahwa istrinya mengira dia akan kalah, jadi dia memiliki ekspresi seperti itu. Berbicara soal memamerkan puisi dan prosa,
itu sungguh merupakan hal yang sangat memalukan bagi seorang penjelajah waktu. Itu tidak ditulis oleh diri sendiri, jadi sungguh tidak tepat untuk menukarnya dengan ketenaran. Tetapi hari ini, segala sesuatunya mendesak dan Liang terpaksa bertarung, demi keharmonisan antara dia dan istrinya, dan agar Qin Xiao belajar untuk tidak menonjolkan diri. Bab 128. Melihat pemilik toko akan berkompetisi dalam puisi dengan sarjana berbakat dari Kyoto, pelayan itu buru-buru mengeluarkan anggur terbaik di toko, menata gelas-gelas anggur, dan mengisinya semua dengan anggur. Qin Xiao mengambil cangkir dan berkata, "Mari kita ambil tema musim semi. Puisi itu harus mengandung kata musim semi. Karena aku yang menetapkan aturan, aku akan mulai duluan." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju perlahan-lahan. Ini benar-benar gaya orang zaman dulu. Menyusun puisi dalam 7 langkah, hanya berarti berjalan 7 langkah, tetapi tidak disebutkan seberapa cepat harus berjalan. Bakat hebat ini baru saja melangkah maju dan hendak menyentuh lubuk jiwanya ketika dia mendengar Liang berteriak dari belakang. Mengerti, teriakan itu saja sudah membuat Qin Xiao ketakutan hingga tangannya gemetar, dan anggur dalam gelas tumpah ke lantai, membasahi lengan bajunya. Ini benar-benar menyebalkan. Baru saja melangkah, ia tidak dapat menulis puisi. Qin Xiao tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan melotot ke arahnya. Namun Liang terlihat melambaikan kipas lipat dan membacakan puisi. Bunga-bunga di hutan musim semi begitu indah, burung-burung di musim semi begitu sedih. Saya tidur sepanjang musim semi dan tidak bangun sampai fajar, dan mendengar burung berkicau di mana-mana. Pengunjung yang mengunjungi kuil pada hari musim semi yang cerah, para biksu yang tinggal di rumah setelah bunga-bunga berguguran. Saat musim semi tiba, aku tak tertarik, saat musim gugur tiba, aku hanya ingin tidur. Liang pernah berpartisipasi dalam kompetisi puisi acara varietas TV show di kehidupan sebelumnya. Mengandalkan ingatan fotografisnya, dia bekerja sangat keras. Omong kosong sih, tapi kalau diminta baca puisi, pasti dia sudah di level master. Dia dapat berbicara tanpa henti, dan setiap puisi yang ditulisnya telah melewati uji sejarah dan telah diwariskan selama ribuan tahun. Semuanya merupakan mahakarya. Terlebih lagi, kata pertama dalam puisi ini adalah musim semi, yang sangat relevan dengan topiknya. Awalnya, Qin Xiao bermaksud agar seluruh puisi hanya perlu memiliki satu kata, musim semi, tetapi dia tidak mengatakan bahwa kata pertama harus dimulai dengan musim semi. Setelah beberapa menit, puisi Liang bagaikan derasnya sungai, atau banjir sungai kuning yang tak terbendung. Qin Xiao berdiri di sana seperti abu, gelas anggur di tangannya bergetar, persis seperti seseorang yang menderita sindrom Parkinson stadium akhir. Orang awam ini hanya mendengarkan untuk bersenang-senang dan berpikir bahwa Liang menulis puisi dengan sangat cepat, tetapi sebenarnya dia tidak terlalu memahami kualitas sastra puisi tersebut. Qin Xiao diterima di Akademi Hanlin dan memenangkan tempat ketiga dalam ujian kekaisaran. Dia seorang penulis hebat. Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa setiap puisi adalah sebuah mahakarya, dan dia takut dia tidak akan pernah bisa mencapainya seumur hidupnya. Kalau dia giat menekuni puisi, mungkin sepanjang hayatnya, dia dapat menciptakan 1 atau 2 puisi yang dapat disejajarkan dengan puisi-puisi ini. Namun Liang melangkah maju, dan dia mungkin membacakan lusinan puisi. Tak heran, dia baru saja berkata di ruang pribadinya bahwa mengarang puisi dalam 7 langkah hanyalah trik anak-anak. Dia tidak melebih-lebihkan, dia sepenuhnya benar. Liang benar-benar tidak tahu malu hari ini. Membaca 1 puisi sama dengan membaca 70 puisi. Saya merasa sedikit malu pada awalnya, tetapi kemudian saya benar-benar melepaskan diri dan berbicara dengan lancar dan tanpa henti. Saya terus merasa mulut kering, jadi saya berhenti. Hei, Wang Gouwer, bawakan teko besar yang kau gunakan untuk minum. Kenapa kau haus bahkan sebelum makan? Tuan Qin, kenapa kau tidak pergi saja? Faktanya, Qin Xiao baru saja melangkah 1 langkah, tetapi kedua kakinya sekarang tampak telah berakar. Liang membuat lusinan lagu sekaligus, jadi apa yang dapat saya lakukan? Kalau aku memaksakan diri melangkah 7 langkah dan menghasilkan karya yang biasa-biasa saja, bukankah aku akan jauh tertinggal dari yang lain? Untuk sesaat, telinga Qin Xiao berdengung dan otaknya kosong. Otaknya seperti bola pasta dan dia tidak mendapat inspirasi sama sekali.
Li yang tertawa diam-diam di dalam hatinya, tetapi berpura-pura serius di permukaan. Tuan Qin, bukankah tidak pantas menggunakan musim semi sebagai topik? Ini sudah akhir musim panas dan awal musim gugur, mengapa tidak mengganti topik? Kalimat ini akhirnya membantu Qin Xiao keluar dari kesulitan. Sekarang dia ditakdirkan gagal dalam hal kata, musim semi. Mungkin akan ada solusi jika dia mengubah strateginya. Memikirkan hal ini, Qin Xiao berkata dengan bibir atas yang kaku, kalau begitu, mari kita gunakan musim gugur sebagai temanya. Tidak perlu mengutamakan musim gugur. Aku akan mulai dulu. Qin Xiao meletakkan gelas anggur di tangannya, lalu mengambil gelas lain dengan gemetar, dan baru saja melangkah maju, dia mendengar teriakan yang dikenalnya itu lagi. Mengerti, setelah hujan di pegunungan yang kosong, cuaca berubah menjadi musim gugur yang terlambat. Angin musim gugur bertiup dan awan putih beterbangan, rumput dan pepohonan menguning dan angsa terbang ke selatan. Angin musim gugur tidak pernah berhenti bertiup, dan cinta untuk Yuguan selalu ada. Liang akhirnya merasa lega kali ini. Melihat wajah Qin Xiao memucat dan tubuhnya gemetar bagaikan daun layu, dia merasa sangat segar. Ia berpikir dalam hati, aku telah membiarkanmu membantu sang tiran dan menghancurkan keluargaku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa tidak tahu malunya penjelajah waktu ini. Pada saat ini, Qin Xiao hanya merasakan bahwa suara lantunan puisi itu sangat jauh, seolah-olah berasal dari cakrawala. Para tamu yang ada di sekitar tampak menampakkan ejekan dan cemoohan di wajah mereka. Langit berputar, bumi berputar, dan seluruh dunia menjadi begitu palsu. Saya menganggap diri saya sebagai orang yang bangga dengan bakat saya. Saya bersinar di pertemuan puisi di Kyoto. Semua orang berkata bahwa masa depanku tidak terbatas dan aku akan menjadi penulis hebat. Dengan reputasi ini, ia memenangkan tempat ketiga dalam ujian kekaisaran dan masuk Akademi Hanlin. Dia benar-benar merasa seperti orang hebat. Tetapi saya baru menyadari hari ini apa artinya selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Li yang hanyalah seorang sarjana, tetapi ia mampu berbicara dengan fasih dan mengarang tidak kurang dari 100 puisi. Apakah orang ini masih manusia? Dia hanyalah seorang penyair. Berdebar, Qin Xiao tidak dapat lagi berdiri tegak dan terjatuh dengan keras ke tanah bagaikan tiang kayu. Dia tergeletak di tanah dengan mata terpejam dan pingsan. Li yang tengah melantunkan puisi-puisi panjang dan terkejut ketika tiba-tiba melihat seseorang pingsan. Pelayan itu juga bingung bagaimana harus menjawab, jadi Li yang segera berjalan mendekat dan memeriksa denyut nadi pasien. Dalam hal pengobatan, Li yang cukup berpengetahuan luas di kehidupan sebelumnya. Karena orang sering terluka saat bertahan hidup di alam liar, pengobatan Tiongkok adalah metode medis yang menggunakan bahan-bahan lokal, jadi tentu saja Anda harus mempelajarinya. Jangan remehkan sedikit pengetahuan medis ini, tetapi pada dinasti Zhou besar ia adalah seorang dokter ajaib yang sangat pantas. Banyak sekali yang disebut akal sehat medis yang merupakan pengalaman dan pelajaran yang dipelajari dari tahun-tahun dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Liang telah menjangkau ribuan tahun, dan pengetahuan yang dikuasainya tampak biasa saja, tetapi sebenarnya telah mencapai tingkat serangan pengurangan dimensionalitas. Saya merasa lega setelah merasakan denyut nadinya dengan tangan saya. Denyut nadi Qin Xiao stabil dan tidak ada yang salah dengan kesehatannya. Jelas sekali orang ini begitu marah hingga dia pingsan. Orang-orang yang sombong seperti itu memiliki harga diri yang sangat kuat, dan Qin Xiao adalah salah satunya. Ketahanan psikologisnya terlalu lemah, dan ia tidak dapat menahan rangsangan tersebut, sehingga yang dialaminya hanyalah syok sementara. Minggir, biarkan udara bersirkulasi. Liang berteriak keras, dan pelayan itu menuntun para penonton ke samping, dan akhirnya memberi ruang bagi mereka. Bangun. Demi menyelamatkan orang, Liang tidak memperdulikan banyak hal dan mencubit filtrum Qin Xiao dengan dua jarinya. Pengobatan tradisional Tiongkok sesungguhnya mendalam dan luas. Filtrum manusia mempunyai saraf yang rapat, dan begitu terpapar rangsangan intensitas tinggi, orang tersebut akan perlahan terbangun. Ketika aku membuka mataku, apa yang kulihat adalah tatapan mata Liang yang lembut dan penuh perhatian. Saudara Qin, akhirnya kamu bangun juga. Kita sudah selesai berdebat tentang kata musim gugur. Apakah menurutmu sudah waktunya untuk membicarakan kata musim dingin? Qin Xiao tersenyum pahit, berjuang untuk berdiri,
dan membungkuk lurus ke tanah. Saudara Li, Anda adalah seorang jenius yang langka. Saya akan melapor kepada keluarga Lin ketika saya kembali ke Kyoto. Saya yakin hari ini dan saya tunduk kepada Anda. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan saudara Li sebagai guru dalam segala hal. Tolong jangan menertawakanku karena berpikiran sempit. Bab 129. Meskipun Qin Xiao sombong karena bakatnya, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia sangat jujur dan memperlakukan Liang dengan sopan seperti seorang murid yang menyapa gurunya, yang memperlihatkan bahwa dia bukan orang jahat. Puisi hanyalah hal kecil, jangan dianggap serius, saudara Qin. Liang berkata sambil tersenyum, kita, kaum terpelajar, seharusnya memiliki bakat luar biasa dan cara untuk menjaga negara. Mengapa kita harus begitu peduli dengan hal-hal sepele? Qin Xiao merasa malu dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau dirinya begitu sombong dan berakhir dengan leher ayam panggang. Liang dikenal di seluruh dunia karena puisi dan prosanya, tetapi ia memperlakukannya sebagai kegiatan yang santai. Mengapa terdapat kesenjangan yang begitu besar antara manusia? Justru karena rasa malunya itulah Qin Xiao berkata dengan tulus, tadi, saat aku melihat istri keluarga Lin secantik bidadari, aku merasa bahwa kamu, saudara Li, tidak layak untuknya. Sekarang tampaknya aku telah kehilangan kesadaran. Wanita cantik bak peri seperti itu seharusnya dijodohkan dengan penulis hebat seperti saudara Li. Lin Cuxue tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu di sampingnya, hatinya begitu bahagia. Dulu aku hanya tahu kalau suamiku itu orangnya berpendidikan, tapi karena pengaruh jahat partai pengkhianat, dia jadi sering tidak lulus ujian. Saya tidak tahu betapa berbakatnya dia sebenarnya. Kini, di hadapan publik, ia menciptakan ratusan karya agung sekaligus. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terlampaui. Di bidang sastra, dia mungkin yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi bagaimana jika dia lahir di Akademi Hanlin di Kyoto dan menjadi sarjana terbaik dalam ujian kekaisaran? Bukankah dia pingsan karena cemas dan marah? Tak perlu dikatakan lagi, saya sangat menghormati dan mengagumi suami saya. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar datang dari luar kerumunan. Tuan Li, mengapa hari ini begitu ramai? Saya sudah lama tidak ke Menara Songyue. Saya tidak menyangka akan menyaksikan acara sebesar ini. Mendengar suara itu terdengar seperti suara mantan bosnya, Li yang segera menoleh dan melihat, seperti yang diduga, mantan bosnya berdiri di luar kerumunan dengan senyuman di wajahnya dan bersandar pada tongkat. Li yang segera membubarkan kerumunan, membawa bos tua itu ke sebuah ruangan pribadi, dan meminta pelayan untuk membawakannya teh yang enak. Tuan Li, saya baru saja mendengar bahwa ini adalah pemenang ketiga ujian kekaisaran tahun lalu, Qin Xiao yang terkenal, seorang talenta hebat di ibu kota. Merupakan suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan Anda hari ini. Perkataan bos lama itu tidak sepenuhnya sopan. Itu karena Qin Xiao terkenal dan bahkan orang-orang di daerah itu mengenalnya. Namun alangkah baiknya jika dia pernah mengatakan hal ini di masa lalu, namun hari ini si jenius hebat Qin ini begitu malu hingga wajahnya memerah. Bos tua tersayang, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Qin Xiao berkata dengan wajah merah dan leher tebal, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan saudara Li? Ini seperti sebutir beras yang sebanding dengan matahari dan bulan. Bos tua itu tentu saja sangat senang melihat bahwa pemilik toko yang dipekerjakannya tidak hanya mengerti bisnis tetapi juga sangat berbakat. Termasuk Lin Cuxue, ada 4 orang yang mengobrol dan tertawa bahagia di ruang pribadi. Qin Xiao menyampaikan permintaan maafnya lagi, lalu berpamitan dan pergi. Melihat semua orang telah pergi dan keadaan sudah tenang, Liang ingin mengucapkan selamat tinggal dan pulang bersama istrinya, tetapi majikan lamanya menahannya. Tuan Li, tolong biarkan istri Anda kembali dulu. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda hari ini. Mendengar bos lamanya berbicara begitu serius, Liang meminta 2 orang penjaga keamanan untuk mengawal Lin Cuxue pulang terlebih dahulu, dan dia pun menemani bos lamanya ke ruang pribadi lagi. Setelah tidak ada seorang pun di ruangan itu, wajah bos tua itu berubah serius. Tuan Li, awalnya saya pikir Anda hanya seorang sarjana biasa, jadi saya serahkan Menara Songyue kepada Anda untuk dikelola, tetapi akhir-akhir ini Anda telah melakukan banyak hal besar. Mendengar ini, Liang tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya.
Meskipun bos tua ini sudah tua, dia jelas bukan orang yang kebingungan. Ia membuka pabrik pembakaran dan basis pemrosesan biji-bijian miliknya sendiri, dan usahanya pun makin lama makin berkembang. Selain itu, perusahaan keamanan New Air menghasilkan banyak uang dan juga menerima dividen, sehingga situasi keuangannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di permukaan, dia hanya seorang pedagang yang disewa orang lain, tetapi diam-diam dia telah menjadi orang kaya. Bos lama tiba-tiba berkata seperti ini hari ini, pasti ada maksudnya. Seperti yang diharapkan, bos tua itu berkata pelan, saya sudah tua. Meskipun saya kuat, saya tahu bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak punya keturunan, jadi cepat atau lambat bisnis ini akan jatuh ke tangan orang lain. Aku tahu kau adalah orang yang ingin melakukan hal-hal besar. Kau bisa mendapatkan banyak uang dari tungku pembakaran setiap hari, tetapi kau ingin mengumumkannya kepada publik sebagai milikku. Sepertinya kau tidak ingin orang lain tahu. Kalau begitu, aku sudah tua dan tidak penting. Kalau kamu punya harta benda yang tidak bisa kamu ceritakan kepada orang lain, katakan saja bahwa aku yang mengelolanya. Setelah mengatakan itu, bos tua itu menatap Liang dengan penuh arti, matanya penuh kebaikan. Orang tua ini cukup berpengetahuan. Dia pernah ke Kyoto saat masih muda, dan dia punya perasaan samar bahwa Liang bukanlah orang biasa. Sekarang dia sudah tua dan hampir tidak punya cara untuk mencari nafkah karena tekanan Liu Heida. Pria muda di depannya inilah yang membantunya mengatasi masa-masa sulit. Dalam hatinya, bos tua itu memperlakukan pemuda ini seperti anaknya sendiri dan hanya ingin memberikan properti ini kepada Liang 100 tahun kemudian. Walaupun aku tahu Liang punya ambisi besar, dia jelas orang yang gelisah. Namun meski begitu, cinta kebapaan yang tak dapat dijelaskan muncul secara spontan, membuat bos lama itu bersedia mengambil risiko. Liang adalah pria yang cerdas. Seperti kata pepatah, genderang yang keras tidak memerlukan palu yang besar untuk memukulnya. Dia segera mengerti apa yang dimaksud orang tua itu dan merasa sangat tersentuh. Ia langsung menunduk dan berkata, jika bos tua tidak meninggalkanku, aku bersedia memperlakukanmu seperti ayahku sendiri, sehingga aku bisa merawatmu di masa tuamu dan menemanimu sampai akhir hayatmu. Bos lama itu begitu terharu hingga air matanya berlinang dan berkata, itulah yang ada dalam pikiranku. Mulai sekarang, kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan percaya diri dan menyerahkan semuanya kepadaku. Saya tidak menyangka di usia saya sekarang, saya akan mendapatkan anugerah seperti ini. Sepertinya Tuhan kasihan pada orang tua seperti saya. Liang adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Li sekarang, dia kesepian dan tidak berdaya. Dengan ayah baptis seperti itu, ia dapat dianggap memiliki orang tua di rumah. Dia segera mengumumkan di depan umum di restoran itu bahwa dia mengakui bos lamanya sebagai ayah baptisnya dan bahwa mereka akan diperlakukan sebagai ayah dan anak mulai sekarang. Ketika para tamu melihat ini, mereka semua mengucapkan selamat kepadanya dan kisah itu menjadi legenda. Liang sangat senang di sini, tetapi Qin Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun setelah dia kembali. Dia tinggal di kamar dan tidur sepanjang hari dan semalam. Zhang Hu dan Qin Xiao bepergian bersama. Mereka tahu bahwa pemuda ini suka berbicara dan tertawa, dan jelas bukan orang yang membosankan. Karena dia tampak sakit, mereka masuk untuk mengunjunginya. Tanpa dia sadari, perkataan Qin Xiao sangat mengejutkan Zhang Hu. Mungkinkah anggota utama keluarga Lin melakukan kesalahan dan mengira orang yang berbakat seperti itu adalah orang biasa? Mereka berdua dengan cepat menulis surat masing-masing dan mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke Kyoto dengan kuda cepat, tentu saja keduanya memuji Liang. Tanpa mereka sadari, mereka berdua, dengan niat baik, telah melakukan hal yang salah dan benar-benar menghancurkan Liang. Bab 130. Kedua surat itu menempuh perjalanan siang dan malam melalui jalan pos berkuda resmi dan tiba di Kyoto dalam beberapa hari. Ketika kedua surat itu dikirimkan ke rumah besar, Lin Xuan tidak dapat menahan rasa marah setelah membukanya. Penulisan kedua surat ini sungguh keterlaluan, dan jelas ada beberapa kebenaran di dalamnya. Tampaknya Qin Xiao dan Zhang Hu pasti memiliki motif egois. Terutama surat Qin Xiao yang memuji Liang sebagai orang terhebat di dunia. Apa maksudnya menulis 100 puisi untuk setiap langkah yang Anda ambil, dan masing-masing puisi menjadi karya terkenal yang akan diwariskan lintas zaman?
Bukankah ini tidak masuk akal? Terutama karena Qin Xiao biasanya mengandalkan bakatnya dan sombong, tetapi dalam surat ini dia sangat rendah hati, seolah-olah dia memperlakukan Liang sebagai dewa sastra yang telah turun ke bumi. Tanpa bertanya saya tahu bahwa dia pasti telah menerima manfaat dari orang lain, jadi dia menyanjung mereka dalam surat itu. Sungguh penuh kebencian. Ketika Lin Xuan membaca surat itu, istrinya, Nyonya Liu sedang duduk di hadapannya. Melihat wajah marah suaminya, dia tidak merasa aneh. Misalnya, dua orang ini, satu sipil dan satu militer, dipilih dengan cermat oleh sang guru, lalu dikirim ke paviliun Tenli, sehingga dapat dikatakan mereka adalah orang-orangnya sendiri. Mengapa dia begitu marah setelah menerima surat mereka? Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Suamiku, mengapa kamu marah? Jangan sebut-sebut. Qin Xiao ini sebenarnya menginginkan uang dan suap. Surat ini hanya untuk memuji Liang. Itu sama sekali tidak masuk akal. Lin Xuan dan Nyonya Liu memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka telah mengalami proses pemecatan dari jabatan dan kemudian dipekerjakan kembali bersama-sama, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pasangan yang telah melalui suka dan duka bersama-sama. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu seperti ini, jadi dia hanya mendorong surat itu. Setelah membacanya dengan teliti, Nyonya Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Qin Xiao ini bukan orang seperti itu. Lagi pula, keluarga Qin juga keluarga kaya. Bisakah dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya hanya demi sedikit uang? Kurasa ada sesuatu yang mencurigakan. Lin Xuan tertawa dan berkata, apa yang aneh? Mungkinkah menantu kita yang mengecewakan, Liang, benar-benar telah menjadi seorang penyair? Menulis 100 puisi dengan setiap langkah yang diambilnya, itu terlalu keterlaluan. Nyonya Liu berkata, mendengar berarti percaya, melihat berarti percaya. Qin Xiao sangat sombong. Kapan dia pernah bisa mengalah pada orang lain dalam bidang sastra? Bagaimana orang seperti itu bisa tergerak oleh uang? Mungkin Liang ini memang punya keterampilan. Kamu seharusnya tidak ceroboh dalam melakukan sesuatu. Lin Xuan sangat menghormati istrinya di rumah, jadi dia mengangguk dan mulai membaca surat dari Zhang Hu. Anda tidak akan tahu sampai Anda membacanya. Setelah saya selesai membaca surat itu, saya sangat marah hingga tidak bisa menahan tawa. Konyol, benar-benar konyol. Seorang wakil komandan pengawal istana benar-benar mengatakan hal seperti itu. Saya berani menegaskan bahwa Liang ini pasti punya motif tersembunyi. Kali ini, Lin Xuan mengambil inisiatif untuk mendorong surat itu. Setelah membacanya, Nyonya Liu tidak mengatakan apa-apa. Dalam surat itu tertulis dengan jelas bahwa mereka kebetulan bertemu Liang saat bermain air di jalan. Ia bagaikan seekor ikan atau dewa sungai, dan gaya berenangnya begitu menakjubkan hingga belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Ini benar-benar konyol. Beberapa bulan yang lalu, Lin Xuan dan istrinya menerima kabar bahwa menantu mereka yang pengecut telah bunuh diri dengan melompat ke sungai setelah gagal ujian berkali-kali. Saya tidak tahu apakah dia ketakutan atau tersedak air, tetapi dia berbaring di tempat tidur selama 3 hari 3 malam. Jika bukan karena perawatan putri kesayanganku Lin Chuxue, dia pasti sudah mati karena flu. Jelas pada pandangan pertama bahwa Liang tidak pandai berenang, kalau tidak, apakah dia akan memilih mati dengan melompat ke sungai? Dan Zhang Hu juga memuji Liang setinggi langit. Ia berkata bahwa meskipun ia ahli dalam 3 kemampuan, berkuda, di darat dan di air, dalam hal keterampilan berenang, ia jauh kalah dibanding yang lain. Lin Xuan sangat marah hingga dia tertawa alih-alih marah. Dia menunjuk surat itu dengan tangannya, dan jenggotnya pun mengembang karena marah. Zhang Hu sialan ini, aku lihat dia termasuk dalam 3 besar dalam kompetisi pengawal kekaisaran, jadi aku secara khusus mempromosikannya, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti itu. Menantu laki-laki kita melompat ke sungai untuk bunuh diri beberapa bulan yang lalu, dan beberapa bulan kemudian ia menjadi dewa lumba-lumba sungai. Ini sungguh konyol. Kali ini bahkan Nyonya Liu pun tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, kedua surat itu terlalu keterlaluan, dan dia tidak dapat membantu meredakan keadaan. Lin Xuan sudah berdiri, wajahnya terlihat sangat dingin hingga membuat orang merasa kedinginan sampai ke tulang. Qin Xiao dan Zhang Hu sudah tidak berguna lagi. Konon, pejabat dari ibu kota tidak bisa dikirim ke tempat lain. Ini memang benar. Di Kyoto,
mereka masih mengikuti beberapa aturan, tetapi ketika mereka sampai di pedesaan, mereka menjadi sangat sombong hingga menerima suap dan menjadi gila dalam semalam. Saya telah melihat banyak orang seperti ini. Saya akan segera mengirim Zhao Long dari rumah besar kita. Karena kontes sastra telah selesai tetapi kontes seni bela diri belum selesai, biarkan Zhao Long bertanding dengan menantu kita. Seperti kata pepatah, tidak ada yang saling mengenal lebih baik daripada suami dan istri. Begitu Lin Xuan mengatakan ini, Nyonya Liu diam-diam terkejut. Zhao Long adalah pelatih di rumah besar itu. Secara teori, dia hanya seorang pembantu rumah tangga tingkat tinggi, tetapi identitasnya sama sekali tidak biasa. Di masa lalu, Zhao Long adalah seorang jenderal yang serius di perbatasan. Karena sifatnya yang keras dan temperamental, ia sering berselisih dengan atasannya. Akibatnya, suatu ketika suku barbar di perbatasan mulai berkelahi, dan terjadilah konflik kecil-kecilan antara mereka dengan pasukan garnisun. Zhao Long inilah yang memimpin serangan, membunuh puluhan prajurit musuh, dan masuk jauh ke wilayah musuh, menembak mati semua musuh yang menyerbu. Awalnya ini adalah suatu penghargaan, tetapi setelah kembali, bosnya menuduh dia tidak mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Dinasti Zhou dan bangsa barbar telah menandatangani perjanjian untuk stabilitas jangka panjang. Jika mereka melintasi perbatasan untuk melakukan serangan balik, itu akan dengan mudah menyebabkan masalah besar. Sebenarnya, bos ini hanya iri dengan bakat Zhao Long. Dia sendiri tidak mempunyai kemampuan apapun, sehingga dia hanya bisa mengandalkan pencurian penghargaan dari bawahannya untuk memastikan promosi dan kekayaannya sendiri. Kalau orang lain, mereka pasti sudah menahannya, tapi Zhao Long punya sifat pemarah, jadi dia memulai perkelahian dan menghajar bosnya hingga setengah mati. Semua orang tahu bahwa Zhao Long tidak hanya terampil dalam ilmu pedang dan berkuda, tetapi juga seorang pemanah yang hebat, dan keterampilannya yang paling kuat adalah bertarung dengan tangan kosong. Pada saat ini, Lin Xuan sebenarnya ingin mengirim Zhao Long ke sana, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan berurusan dengan Liang. Nyonya Liu ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Sang suami telah mengambil keputusan dan memanggil anggota keluarganya dengan gerakan tangannya. Katakan pada seseorang untuk segera menyampaikan suratku dan suruh Qin Xiao dan Zhang Hu menunda semua urusan, lalu menunggu Zhao Long datang dan bertanding bela diri. Saya ingin memberitahu Liang apa yang akan terjadi pada orang yang menyuap orang-orang saya. Bersambung dulu Tuan.